Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anisatus Solihah. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Non-Formal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan secara singkat namun menyeluruh mengenai proposal PKM yang telah saya dan rekan saya susun. Mulai dari refleksi pembuatan proposal PKM, gambaran isi proposal, keterkaitannya dengan mata kuliah teknologi pembelajaran PNFI, hingga peran motivasi dalam proses pembelajaran. Jadi, akan saya mulai pada bagian pertama dulu nih, yaitu refleksi tugas proposal PKM. Jadi, judul proposal PKM yang saya ajukan adalah pelatihan pembuatan konten edukatif untuk tutor PKBM dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik di Kota Malang. Judul ini tuh dianggap menarik karena mengangkat permasalahan yang nyata dan relevan dengan pendidikan non-formal, khususnya terkait rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran di PKBM. Proses penyusunan proposal ini itu diawali dengan menentukan mitra PKM, yaitu PKBM Ki Hajar Dewantoro. Setelah itu, kami melakukan identifikasi permasalahan melalui observasi awal, diskusi dengan pihak PKBM, serta kajian literatur. Nah, dari proses tersebut, saya menemukan bahwa tutor itu masih mengalami keterbatasan dalam pemanfaatan media digital sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, saya melakukan diskusi kelompok untuk merumuskan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mitra tersebut. Penyusunan proposal ini itu dilakukan secara bertahap dan disertai proses revisi agar sesuai dengan pedoman PKM serta kondisi nyata yang ada di lapangan. Nah, tantangan terbesar yang saya hadapi adalah menyelaraskan ide program dengan kondisi mitra serta membagi waktu antara pengerjaan proposal dengan kegiatan perkuliahan lainnya. Namun, dari proses ini, saya belajar pentingnya kerjasama tim, manajemen waktu, dan pemahaman langsung terhadap kebutuhan masyarakat. Oke, akan bergeser ke bagian selanjutnya nih, yaitu gambaran isi proposal PKM. Proposal PKM ini bermitra dengan PKBM Ki Hajar Dewantoro yang berlokasi di Kecamatan Sukun, Kota Malang. PKBM ini menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan paket A yang sesuai dengan SD, paket B yang setara dengan SMP, dan paket C yang setara dengan SMA. Bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal. Permasalahan utama yang dihadapi PKBM ini adalah rendahnya pemanfaatan media digital dalam pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kompetensi tutor, minimnya pelatihan pembuatan konten edukatif, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran berbasis teknologi. Akibatnya, proses pembelajaran ini tuh masih didominasi metode ceramah dan modul cetak yang kurang mampu meningkatkan motivasi belajar dari warga belajar tersebut. Nah, melalui program pelatihan pembuatan konten edukatif berbasis video, proposal ini tuh bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tutor dalam memanfaatkan teknologi
sebagai media pembelajaran. Dengan adanya peningkatan kompetensi tutor, diharapkan pembelajaran ini menjadi lebih variatif, fleksibel, dan menarik, sehingga mampu meningkatkan motivasi dan keberhasilan warga belajar dalam menyelesaikan pendidikan kesetaraan. Program ini relevan dengan pendidikan non-formal dan informal karena menekankan pada fleksibilitas, kebutuhan warga belajarnya, serta pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan. Oke, kita akan bergeser ke bagian selanjutnya nih, yaitu kaitannya itu dengan mata kuliah teknologi pembelajaran PNFI ini apa ya? Proposal PKM ini sangat berkaitan dengan konsep teknologi pembelajaran PNFI. Nah, dari faktor peserta, karakter warga belajarnya yang berusia 20 hingga 40 tahun dengan latar belakang pekerjaan informal dan ekonomi menengah ke bawah mempengaruhi desain program yang fleksibel, partisipatif, dan kontekstual. Dari faktor teknologi itu, program ini menggunakan video edukatif dan aplikasi gratis seperti Canva, CapCut, PowerPoint, dan YouTube Education. Teknologi ini itu dipilih karena mudah diakses dan tidak membutuhkan biaya besar dan sesuai dengan kondisi PKBM. Faktor sosial budaya juga menjadi perhatian, mengingat masyarakat sekitar masih memandang pendidikan non-formal sebagai pilihan kedua. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran menggunakan bahasa yang sederhana dan konten yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dari sisi organisasi dan kebijakan, PKBM Ki Hajar Dewantoro ini itu mendukung penuh pelaksanaan program ini dan tidak terdapat kebijakan yang menghambat inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Sedangkan dari faktor ekonomi dan sumber daya, desain program yang disusun ini dengan prinsip efisien biaya dan pemanfaatan fasilitas yang tersedia agar tidak membebani peserta tersebut. Lingkungan fisik PKBM juga cukup mendukung pelaksanaan kegiatan meskipun terdapat potensi risiko keterbatasan ruang dan gangguan teknis. Antisipasi dilakukan dengan persiapan alat sederhana, portable, dan pengaturan jadwal yang fleksibel. Oke, bergeser ke bagian terakhir nih. Apa sih peran motivasi dalam proses pembelajaran? Oke, motivasi sendiri itu memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian prestasi belajar. Karena apa? Karena menjadi pendorong utama keterlibatan peserta dalam pembelajaran. Peserta dengan motivasi yang sangat tinggi cenderung lebih aktif, tekun, dan mampu bertahan menghadapi kesulitan belajar. Dalam pendidikan non-formal, motivasi menjadi fondasi dari konsep teach how to learn, yaitu mengajarkan peserta untuk belajar secara mandiri dan berkelanjutan, bukan sekedar menerima materi saja. Pembelajaran yang memotivasi membantu peserta mengenali cara belajar yang sesuai dengan kondisi kebutuhan mereka sendiri. Bagi peserta pendidikan non-formal yang memiliki latar belakang usia, pendidikan, pekerjaan, sosial ekonomi yang beragam, motivasi berperan dalam menciptakan pembelajaran yang inklusif dan bermakna. Motivasi membantu peserta lebih percaya diri,
memiliki tujuan belajar yang jelas, serta mendorong peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan. Oke, itu tadi pemaparan singkat mengenai proposal PKM yang telah saya dan rekan saya susun. Melalui program ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pembelajaran di pendidikan nonformal, serta pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi pendidikan. Sekian, terima kasih.